Halo adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adikku semua. Sehat semuanya ya. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Siapa yang tadi malam sebelum tidur dan bangun tidur berdoa? Wow, semuanya berdoa. Wah, luar biasa sekali adik-adik ini. Iya, jangan lupa kalau mau tidur dan bangun tidur, kita harus berdoa supaya Tuhan menjaga kita. Buktinya apa? Buktinya pagi hari ini kita bisa beribadah dengan badan yang sehat. Tuhan selalu memelihara kita setiap hari. Yuk kita sapa Tuhan, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang selalu menjaga kita. Kita mau nyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Kita menyanyi dengan sukacita ya. Rasakan bahwa Tuhan mendengar pujian kita. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita buka dulu sekolah minggu online ini dengan berdoa ya. Kita minta tolong sama Tuhan supaya sekolah minggu online ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, doa pembukaan kali ini akan dibawakan oleh teman kalian, Jennifer. Silakan Jennifer. Tuhan Yesus, Kami mau sekolah minggu. kami mau sekolah minggu. Berkati kami Berkati kami dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Jennifer yang sudah berdoa untuk kita semua. Nah adik-adik, kita sudah menyapa Tuhan dan ucap terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kita. Tuhan baik nggak ayo? Baik dong Kak. Iya betul. Kita baru memulai ibadah pagi ini, tapi kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kasih-Nya tidak berkesudahan.
selalu ada, dan ada. Yuk kita ungkapkan kebaikan Tuhan dengan menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, tema sekolah minggu kita pagi ini masih dengan berdoa. Kali ini temanya adalah dengan berdoa Tuhan membebaskanku. Membebaskanku? Bebas dari apa ya? Kak Eti nggak mau bocorin sekarang. Nanti biar kalian sendiri aja yang mendengarkan langsung dari Kak Andri. Kak Eti cuma mau mengatakan apa yang sudah Tuhan buat bagi Kak Eti, juga buat adik-adik semua, bahwa Tuhan sudah ampuni dosa kita dan selamatkan jiwa kita. Yuk kita menyanyi, stop, ku mau katakan. Kita nyanyi dengan gerakan ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diami hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Nah, sebentar lagi kita akan mendengar dan membaca firman Tuhan. Persiapkan Alkitab, hati, dan pikiran kita, supaya kita bisa mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan oleh Kak Andri. Yuk, sebelumnya kita nyanyikan dulu Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku
Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Andri. Gimana? Udah siap dengar firman Tuhan pagi ini? Sudah disiapkan Alkitabnya? Ya, kita akan buka bersama-sama Alkitab kita pagi ini. Kita akan buka dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat 16 sampai dengan 34. Kakak ulang ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat ke-16 sampai dengan 34. Tema kita pagi ini adalah dengan berdoa Tuhan membebaskanku. Tapi sebelumnya Kak Andri ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mau menyiapkan hati untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Kita sama-sama lipat tangan dan menutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, boleh mengerti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami melalui firman yang disampaikan saat ini. Berkati hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima taburan benih firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh tumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita dengarkan dan simak firman Tuhan melalui video berikut. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan dengan mempunyai roh tenun. Dengan tenun-tenunannya, tuan-tuannya memberi penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh semua suluh lalu berlari masuk, dan
Dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seluruh isi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, adik-adik tahu kan ceritanya tentang apa? Iya, tentang Paulus dan Silas yang berada di dalam penjara. Tapi adik-adik, kenapa sih Paulus dan Silas ada dalam penjara? Jadi ceritanya begini. Suatu kali Paulus dan Silas berada di Filipi. Ada seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung yang terus-menerus mengikuti mereka sambil berteriak-teriak. Karena dianggap mengganggu, maka Paulus mengusir roh tenung itu. Hamba perempuan itu akhirnya terbebas dari roh tenung, sehingga dia tidak bisa meramal lagi. Nah, karena mereka tidak bisa meramal lagi, akhirnya para tuan pemilik hamba tersebut menjadi marah kepada Saulus dan Silas. Mengapa mereka marah, adik-adik? Tahu tidak? Iya, mereka marah karena mereka sudah tidak bisa mendapatkan uang lagi dari hamba tenung itu yang biasanya suka meramal. Lalu, para tuan pemilik hamba itu menangkap Paulus dan Silas dan membawa mereka ke penguasa di kota Filipi. Paulus dan Silas dituduh sudah menimbulkan keributan dan juga kekacauan dengan menyebarkan ajaran Yahudi kepada orang Rum atau orang Romawi. Nah, akhirnya Paulus dan Silas ditangkap. Mereka dicambuk, kemudian dipasung di dalam penjara dan ditempatkan di bagian tengah yang pengap dan juga gelap. Adik-adik bisa bayangkan tidak? Mereka terbelenggu atau diikat, dipasung tangan dan kakinya, lalu ditaruh di tempat yang gelap. Kira-kira apa yang dilakukan orang dalam keadaan seperti itu? Mereka pastinya putus asa, merasa khawatir, cemas, takut. Lalu apa yang bisa dilakukan? Namun adik-adik tahu tidak? Meskipun di penjara, Paulus dan Silas tidak merasa takut ataupun sedih. Kok bisa begitu? Ya, karena mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Oleh karena itu, mereka tidak henti-hentinya berdoa dan memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Kira-kira pada suatu tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan bernyanyi bagi Tuhan dengan suara yang sangat nyaring, sehingga para tahanan yang lain dan juga penjaga penjara mendengarnya. Pada saat itulah terjadi gempa bumi yang sangat hebat, sehingga terbukalah pintu-pintu penjara dan belenggu mereka semua, belenggu para tahanan. Tentunya para tahanan, Paulus dan juga Silas punya kesempatan untuk lari dari penjara. Karena itu kepala penjara menjadi sangat ketakutan.
Kalau para tahanan lari, pasti dia akan dihukum oleh penguasa kota. Makanya adik-adik, ia ingin sekali bunuh diri. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Paulus dan Silas masih tetap ada di penjara itu dan tidak melarikan diri. Paulus melarang kepala penjara untuk membunuh diri dan mempergunakan kesempatan itu untuk memperkenalkan Tuhan Yesus dan mengajak kepala penjara beserta keluarganya untuk percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Nah, sebagai ungkapan syukur kepala penjara tersebut, ia membersihkan luka Paulus dan Silas dan mengundangnya ke rumahnya. Serta ia menghidangkan banyak sekali hidangan yang lezat untuk mereka. Nah, adik-adik pernah tidak mengalami kesulitan, mengalami masalah yang membuat adik-adik merasa sangat takut karena tidak ada jalan keluarnya? Pernah tidak adik-adik merasa berbeda dari teman-teman yang lain sampai merasa sendiri dan merasa tidak diterima, dijauhi oleh teman-teman? Gimana rasanya? Sedih? Atau di rumah misalnya, pernah tidak adik-adik melakukan kesalahan, lalu dimarahi, dibentak, atau mungkin bahkan dipukul, dicubit oleh mama atau papa? Gimana perasaan adik-adik? Sedih? Takut? Atau mungkin ketika adik-adik bertengkar dengan saudara di rumah karena mungkin berselisih pendapat, berebut mainan, atau mungkin malah mainan adik-adik dirusak. Ketika adik-adik mengalami peristiwa yang seperti itu, apa yang akan adik-adik lakukan? Adik-adik pasti tidak suka kan ya ketika berada dalam situasi yang seperti itu. Ketika adik-adik berada dalam belenggu suatu masalah. Belenggu itu apa ya? Tahu tidak? Belenggu itu seperti ikatan. Ikatan yang kuat yang membuat kita sendiri tidak bisa lepas. Tidak bisa dilepaskan. Nah, kita cenderung ingin cepat menyelesaikan masalah dan menjadi orang yang terbebas dari belenggu. Banyak orang menjadi panik, takut, khawatir, bahkan frustasi ketika mempunyai masalah tapi tidak kunjung selesai. Mempunyai masalah tapi tidak kunjung usai. Namun, melalui kesaksian para tokoh Alkitab tadi, kita mengerti bahwa tindakan kita saat kita berada dalam belenggu masalah adalah berdoa dan memuji Tuhan. Apakah lalu dengan berdoa dan memuji Tuhan kita lalu dengan serta-merta lepas belenggu dari masalah? Tentu tidak. Doa dan pujian yang kita naikkan ke Tuhan tidak selalu membuat masalah selesai dengan sendirinya. Namun adik-adik, dengan berdoa dan memuji Tuhan membuat hati kita tenang, sehingga kita tetap kuat menghadapi masalah ataupun kesulitan. Sampai akhirnya nanti kita beroleh pembebasan dan kelegaan dari belenggu masalah. Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita, yang akan menyertai kita melalui hari-hari kita ketika kita berada dalam masalah. Ketika merasa tidak tenang, ketika kita merasa ketakutan, Tuhan yang akan menolong kita. Nah, adik-adik, kakak ingetin lagi ya, jangan lupa untuk tetap berdoa, tetap memuji Tuhan ketika kita berada melalui hari-hari kita, di saat kita tidak nyaman, di saat kita merasa ketakutan,
saat kita merasa tidak tenang. Kita tetap berserah, kita tetap berpasrah, kita tetap mengharapkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita. Dan buat mama papa, jangan lupa ya, jangan memarahi adik-adik dengan membentak-bentak ataupun mencubit atau main tangan, karena ternyata itu menimbulkan ketakutan, menimbulkan trauma tersendiri buat anak-anak. Sekian untuk cerita firman Tuhan pagi ini. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan. Sampai ketemu di cerita Alkitab minggu depan. Sampai jumpa. Nah, adik-adik udah tahu kan tadi ceritanya tentang apa? Seperti Paulus, jika kita berdoa dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengar doa kita. Dan itu akan membuat kita menjadi merasa tenang. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita akan menyanyi, bisikkanlah terus doamu. Bisikkanlah terus doamu di pagi dan petang, di malam pun jangan ragu, hatimu kan tenang. Berdoalah waktu sedih, berdoalah saat takut, berdoalah sungguh-sungguh, hatimu kan tenang. Ini Kak Lina mana ya? Tadi sih katanya udah siap mau menyampaikan aktivitas minggu ini. Sebentar, Kak editing dulu ya. Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali di aktivitas minggu ini bersama Kak Lina. Nah adik-adik, Kak Lina mengajak adik-adik untuk aktivitas hari ini. Kita mau gerak dan lagu Saya Senang Berdoa sesuai dengan tema pada minggu ini, yaitu dengan berdoa Tuhan membebaskanku. Nah adik-adik, bukan berarti kalau kita berdoa pada Tuhan masalah yang kita hadapi itu hilang. Tidak adik-adik, tetapi jika kita berdoa meminta pada Tuhan, setidaknya hati kita jauh lebih tenang dan damai pastinya. Nah untuk itu Kak Lina mengajak adik-adik untuk menyimak nih video gerakan, gerak dan lagu dari Saya Senang Berdoa. Kita simak videonya sama-sama ya. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Dan jangan lupa juga untuk minta tolong mama dan atau papa untuk memvideokan adik-adik. Dan videonya bisa dikirim ke nomor WA GKI Tegal paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Kak Lina tunggu ya videonya. Terima kasih. Bye. Terima kasih ya Kak Lina. Jangan lupa adik-adik bikin videonya yang seru. Dan jangan lupa kirim ke WA kantor gereja. Nah selanjutnya
kita akan persembahan. Adik-adik sudah menyiapkan persembahannya? Oke, seperti biasa, persembahan adik-adik boleh dimasukkan ke dalam peti persembahan yang ada di depan kantor gereja. Ditransfer ke rekening gereja juga boleh. Boleh juga tuh kalau melalui aplikasi. Adik-adik tinggal scan aja ke. Semuanya dimudahkan supaya adik-adik bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan, kita mau menyanyi Ku Beri Persembahan. Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa datanglah segera. Kita berdoa untuk persembahan ya. Teman kalian, Lexi, akan memimpin doa persembahan. Silakan Lexi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami sudah memuliakan ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Engkau berkatilah persembahan ini, supaya bisa menjadi berkat untuk memuliakan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Terima kasih Lexi. Adik-adik, nggak terasa sekolah minggu online pagi ini sudah hampir selesai. Sebelum kita sudahi sekolah minggu online ini, kita berdoa dulu ya. Kita mau ucap syukur pada Tuhan buat penyertaannya sepanjang ibadah ini. Juga buat firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah sekolah minggu online ini. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Ajari kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu rajin berdoa. Kami percaya Tuhan yang akan mampukan kami. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali minggu depan dalam ibadah sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah pagi ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar, yang selalu ada jalan keluar untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi pada kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan.
Akhirnya tiba saatnya kita untuk berpisah. Pesan Kak Eti, jangan malas berdoa, karena dengan berdoa kita akan semakin akrab dengan Tuhan dan hati kita akan merasa tenang. Memuji Tuhan juga dengan sungguh-sungguh ya, dan selalu jaga kesehatan. Tetap semangat, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Aku berdoa maka aku berani jujur. Aku berdoa maka aku berani taat. Aku berdoa maka aku berani setia. Aku berdoa maka aku berani bercerita tentang Tuhan Yesus.